Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri bernama Rizky Wisyanugroho dan teman saya Wicaksono. Saya Wahya Kebula. Dan saya Muhammad Dawang Hibayati. Pada kali ini kita akan membahas tentang dampak pembangunan jalan tol terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Dan jalan tol di Pulau Jawa sendiri sudah mencapai di berbagai provinsi di Pulau Jawa sendiri. Ada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan dibangunnya jalan tol itu sendiri pasti adalah dampak negatif pembangunan jalan tol. Menurut Mas Akmal Wicaksono sendiri, apa dampak negatif dari pembuatan jalan tol itu? Kalau menurut saya sendiri itu banyak sekali dampak baik-baiknya. Apalagi ini ngomongin kan. Yang pertama ada lahan petani atau lahan sawah yang terus berkurang. Satu. Wilayah hutan atau wilayah hewan-hewan yang dipakai untuk membuat jalan proyek tol. Lalu ada di bidang masyarakatnya, ada masyarakat sendiri itu berjualan di biasanya jalan-jalan nasional biasa tuh teralihkan, tidak bisa berjualan lagi karena dibangunnya jalan tol. Kayak jadi tertusuk gitu ya. Ya, Biar aja. ya itu saja sih. Dan bicara soal dampak negatif, kan juga ada dampak positifnya sendiri dari pembangunan jalan tol. Menurut Mas Habib, apa dampak positif dari pembangunan jalan tol? Menurut saya sendiri itu kan kalau dampak positif kan pasti ya tujuan dibangunnya jalan tol kan pasti ada hal baiknya kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu kan pembangunan di Indonesia semakin maju. Terus para yang untuk meminimalisir mobil-mobil yang berada di jalan nasional kan dialihkan ya berkurang. kemacetan. Terus ada mungkin koefisien waktu ya semakin cepat. Oh ya. Harus ya. Misal Memangkas waktu ya. itu Iya. semakin cepat. Dan dalam hal ini berkaitan juga dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini menyangkut di sila kedua dan kelima. Menurut Mas Dafa, bagaimana sih mendefinisikannya? Dalam hal ini menurut saya ya, pemerintah haruslah adil dalam berbagi dan memeratkan ekonomi dan memikirkan lebih mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya untuk keadilan bersama agar masyarakat bisa saling mendapatkan untungnya dan tidak merusak alam di sekitarnya. Gitu ya. Berarti harus adil gitu ya. Kesimpulannya ya berarti pada intinya dalam sebuah pembangunan itu ada plusnya ada minusnya juga. Nah, untuk plus minusnya kan pasti waktu lebih efisien, terus pembangunan Indonesia lebih maju kan. Nah, terus kalau ada sisi dampak negatifnya itu kan bisa kita atasi semua dengan kan kita pasti juga membeli tanah kan. Nah, kita mengganti rugi warga-warga yang telah terlibat itu. Terus kan ada rest area juga kan untuk tempat berjualan. Bukan di Indonesia biar terbantu gitu ya. Nah, jadi bisa orang seluruh Indonesia itu lebih bisa berkumpul melihat-lihat ya. Ya, maka dari itu kita harus berpacu kepada Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima. Kita harus bisa adil dan mempersatukan rakyat Indonesia terlepas dari apapun itu. Berarti ini sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close the door.